Guys, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Gracelina Estrelita. Udah lama banget ya kayaknya aku nggak buat video untuk bahas sesuatu tentang sekolah di Korea atau lain sebagainya. Memang di sini aku nggak punya banyak waktu sih, karena aku sibuk banget. Dan di video kali ini aku pengen banget share ke teman-teman tentang suatu hal, dan sebenarnya hal ini tuh udah pingin aku bahas dari lama banget, tapi aku nggak punya waktu untuk bahas sama teman-teman. Oke, jadi yang mau aku bahas di video kali ini itu adalah biaya hidup tetap atau anggapannya itu kayak fixed cost yang harus dikeluarkan pelajar atau aku sebagai pelajar bahasa Korea di Korea Selatan per bulannya, atau bisa juga beberapa bulan. Jadi ini tuh kayak aku ini intinya mau bahas yang kayak fix costnya aja. Kalau untuk mungkin kalau untuk makan, terus kayak untuk shopping dan lain-lain itu lain ceritanya. Oke, karena aku per bulannya itu selalu nyatet pengeluaranku tuh apa aja di Excel. Jadi aku sambil lihat Excelku juga, dan aku akan bahas ke kalian. Biar nanti kalau misalnya kalian mau datang ke Korea untuk sekolah atau belajar, kalian nggak kaget, oh ternyata harus bayar ini ya, harus bayar itu gitu. Untuk pengeluaranku sendiri, kalau aku nyatet tuh biasanya memang aku bagi tiga. Yang pertama itu biaya makan, terus biaya tetap. Jadi biaya yang wajib yang harus aku keluarin setiap bulan atau setiap 3 bulan atau beberapa bulan. Terus biaya lain-lain. Jadi biaya lain-lain tuh misalnya kayak nggak pasti gitu loh per bulannya. Kalau biaya makan, kenapa aku kok pisahin? Jadi ini bahas dikit aja ya, karena menurutku biaya makan tuh yang paling banyak aku keluarin dari biaya-biaya lainnya. Of course biaya kayak tetap itu atau biaya wajib juga banyak, tapi kalau untuk biaya makan itu termasuk kayak banyak gitu loh. Karena aku di Korea sini, aku nggak mau makan sembarangan, atau enggak aku kayak makannya tuh cuma seadanya aja. Misalnya aku cuma makan ramyeon, terus atau makan indomie, terus kayak makan kimbap doang tiap harinya. Intinya aku tuh nggak mau hemat banget kalau soal makan, jadi aku lebih memperhatikan nutrisi daripada aku harus kayak hemat banget terus kayak oh keluarnya murah banget. Nggak, karena kalau kita sakit juga bakal repot kan. Terus kalau saran aku, kalau kalian tinggal di Korea, lebih enak itu sebenarnya masak daripada beli di luar. Karena beli di luar per kali makan itu biayanya bisa sampai 10.000 won. Sedangkan kalau kita makan di rumah itu kita masak, beli bahannya, dan itu kayak menurutku lebih murah kalau dibandingin dengan nutrisi yang didapat. Tapi tergantung juga ya, itu kan kayak anggapannya preferensi kalian. Dan untuk biaya lain itu kayak maksudnya itu misalnya aku bulan ini mau coba tes topik. Nah, itu kan aku harus ngeluarin uang. Per tes topik itu biayanya 55.000 ya, atau berapa ya? Iya, 55.000 kalau ambil topik 2. Nah, itu aku masukin ke biaya lain-lain. Terus misalnya di bulan ini aku mau beli baju, terus aku mau beli sepatu karena aku butuh. Itu aku masukin ke biaya lain-lain. Karena kan nggak mungkin per bulan aku beli baju atau enggak beli tas. Ya mungkin aja sih, tapi aku bukan orang yang kayak gitu. Jadi dan di video kali ini aku tuh mau bahas biaya tetapnya. Kalau kayak misalnya tadi biaya lainnya yang aku bahas sama biaya makan itu tergantung pribadi masing-masing kan. Jadi kayak nggak bisa jadi patokan gitu loh. Misalnya biayaku segini, oh pasti biaya kalian bakal segini juga. Jadi kayak anggapannya menurutku kayak apa ya, kalau dibahas tuh agak kurang penting gitu loh. Cuma kalau misalnya kalian penasaran ya kalian tinggal komen di kolom komen, terus kalian pingin aku bahas apa, nanti aku juga bakal bahas. Oke, yang biaya tetap karena aku udah catat di Excel kan, aku selalu catat sih. Yang pertama yang perlu diperhatiin itu biaya rumah. Nah, biaya rumah aku juga udah sempet jelasin di videoku sebelum-sebelumnya. Di sini tuh kalau kalian pingin tinggal di one room, sebenarnya tuh macem-macem. Biayanya itu misalnya Bajenggem, kan itu di awal. Kalian kontrak 1 tahun atau 2 tahun. Nah, aku di sini kontrak 2 tahun. Jadi aku di awal bayar 1 juta won. Kalikan aja 13 rupiah. Tapi sekarang sebenarnya won itu turun sih. Setahu aku tuh 12 lebih. Tapi kalau lebih gampangnya, kalian kalikan 13 rupiah. Nah, itu anggapannya 13 juta rupiah itu di awal. Itu kalian kontrak. Nah,
Wolse itu kan per bulannya. Beda lagi kalau kalian Jonse ya. Wolse-nya itu misalnya di rumahku 500.000 per bulan, kan pasti aku harus keluar uang 500.000. Nah, itu biaya tetap. Pertama, aku harus nyimpan uang 500.000 kan per bulannya. Terus Wolseku itu di luar biaya listrik sama biaya gas. Nah, kalau air di sini setahu aku tuh nggak bayar, jadi gratis. Tapi biaya listrik sama biaya gas itu kita harus bayar terpisah. Biaya listrik, biaya gas itu per bulannya tuh nggak pasti. Kalau misalnya musim panas kita nggak pakai gas banyak kan, itu bisa lebih murah. Tapi kalau misalnya winter kita harus nyalain heater di rumah, itu biasanya biayanya lebih mahal per bulan. Tapi menurutku ya teman-teman, karena aku pernah tinggal sendiri di Indonesia, di Surabaya, tinggal di rumah sendiri, biayanya itu nggak lebih mahal dari di Indonesia. Untuk biaya listrik di sini biasanya kadang tuh aku bisa bayar di bawah 10.000 won. 4.000 pernah, 3.000 pernah, atau 7.000 won juga pernah. Kalikan aja 13 rupiah. Terus kalau biaya gas nggak mahal juga, tapi biasanya lebih mahal dari biaya listrik. Bisa 15.000 won. Terus kadang kalau misalnya kita nggak pakai banyak, bisa di bawah 10.000 won, I think. Terus kalau winter, nah winter biasanya tuh bisa sampai 60.000 won. Kalau dikalikan 13 sekitar 700 ribuan gitu. Ya memang mahal, tapi menurutku ya oke gitu loh. Memang biaya di Korea itu mahal kan. Tadi udah biaya rumah, biaya listrik, biaya gas. Terus yang kedua, karena aku udah pakai biaya aku udah ganti nomorku ke nomor Korea, kan pasti harus, kalau kita sampai di sini itu sebisa mungkin kalau misalnya kita udah dapat ARC itu kita ganti ke nomor Korea, karena kalau misalnya kita buat bank, buat kayak lain-lain dan sebagainya, nomor Korea itu penting banget sih menurutku. Karena kalau untuk daftar apa-apa itu bakal nyambung gitu loh ke nomornya kita. Nah, untuk biaya HP kayak anggapannya biaya paketan gitu per bulannya, aku bisa sampai kena 30.000, 20 biasanya 30.000 ke bawah, karena aku ambil paket yang murah, nggak sampai mahal. Kalau misalnya kalian pengen ambil paket yang 5G terus unlimited, itu biasanya lebih mahal, bisa sampai 50.000 won ke atas, atau sampai 70.000, bahkan ada yang sampai 90.000 won. Dan itu tergantung kayak maunya kalian tuh apa. Tapi karena aku nggak terlalu mentingin kayak paketan gitu, jadi aku ambilnya yang di bawah 30.000 won. Dan di sini itu di Korea tuh banyak wifi, terus di rumahku tuh juga wifi tuh udah disediakan dan gratis. Jadi itu yang perlu kalian pikirkan. Yang kedua itu tadi biaya paketan atau biaya telepon. Terus sebenarnya kalian bisa dapat lebih murah dari yang aku kayak bayar. Ada temanku itu yang 50.000 won per bulan, tapi aku nggak tahu gimana, dan itu harus kayak ke tempatnya langsung gitu loh. Itu bukan kayak resmi ya menurutku, kayak bukan ke tempat SKT atau KT atau kayak LG U Plus-nya langsung, yang kayak branch-nya langsung gitu loh. Jadi kayak ke tempat counter lain. Yang ketiga itu ada biaya asuransi. Nah, ini tuh aku pertama kali datang tuh juga bingung. Biaya asuransi per bulan. Kapan ya aku harus bayar biaya asuransi? Terus biaya asuransi dari sekolah. Oh, aku baru kayak paham itu ternyata biaya NHIS sama biaya asuransi sekolah tuh beda. Jadi pertama kali kita datang, 6 bulan kita tinggal di Korea, itu kita pakai asuransi sekolah. Jadi itu kita bayarnya di awal. Tapi kalau misalnya kalian dari negara asal sudah punya asuransi internasional dan bisa dipakai di Korea, ya nggak perlu menurut aku. Tapi kalau untuk NHIS, itu setelah 6 bulan kalian tinggal, itu kayak automatically ke daftar gitu loh. Jadi
Bill-nya itu bakal datang ke rumah kalian dan kalian harus bayar per bulannya. Kalau pelajar itu biayanya sekitar 40 ribuan lebih, 40 ribuan won. Biasanya aku tuh 43 ribu won atau 46 ribu won. Nggak mesti sih. Dan aku pernah telat bayar. Aku pernah telat bayar tuh biasanya harganya lebih mahal untuk bulan depannya gitu loh. Jadi kayak kena charge terus ditambah ke bulan depannya. Dan yang keempat, ada biaya, kalau aku sih biaya transportasi ya. Biaya transportasi itu eh, menurutku wajib karena aku nggak mungkin di rumah terus, dan per bulannya itu kayak aku udah kayak tahu gitu loh, oh aku tiap hari kesini kemana kemana. Karena aku sekarang online class, jadi sebenarnya lebih hemat sih. Tapi kalau misalnya nggak online, offline class, pasti biayanya juga lebih mahal. Apalagi kalau misalnya kalian udah part time, terus kayak Sabtu Minggu kalian kemana jalan-jalan, itu biasanya bisa sampai 100 ribu won kalau dari pengalaman aku ya. Terus yang kelima, nah yang kelima ini nggak setiap bulan, tapi aku biasanya nabung per bulan, yaitu biaya sekolahku sendiri, sekolah bahasa aku sendiri. Nah, sekolah bahasa aku itu per semesternya atau per 3 bulan, per term, itu 1.400.000 won. Jadi anggapannya hitung-hitung aja lah ya, per bulan tuh aku harus nabung 500.000 won. Nah, itu harus dipikirkan, terus harus karena aku di sini tuh juga tinggal sendiri, jadi aku lebih harus kayak bisa manage uangku tuh gimana keluarnya atau apa. Dan itu kalau misalnya kalian mau daftar sekolah per semesternya, jadi kayak per termnya gitu loh. Perpanjangnya itu per term, bukan per 2 semester. Kalau per 2 semester ya tinggal dikalikan 2, jadi 2.800.000 won. Kalian harus siapkan uang itu untuk perpanjangan. Nah, perpanjangan pun kita juga harus perpanjangan ARC kan. Itu biayanya 60.000 won. Kadang juga dapat karena corona itu dapat kayak perpanjangan otomatis dari pemerintah, jadi nggak perlu bayar. Itu membantu banget sih sebenarnya. Cuma kalau sekolahnya ya pasti tetap harus bayar, makanya aku kayak anggapannya masukin ke biaya fixed cost atau yang wajib memang harus dikeluarin. Kalau untuk udah sih itu aja. Kalau untuk biaya makan, kalau untuk biaya kayak shopping, beli hal-hal lain, menurutku itu kayak tergantung kalian masing-masing. Kalian bisa kayak memanage uang kalian sendiri atau gimana. Kalau misalnya kita punya uang lebih-lebih, mau shopping ya silakan, mau jalan-jalan atau menghabiskan uang kemana, itu ya maksudnya kayak pilihan masing-masing gitu. Kalau untuk makan, sih biasanya aku keluarnya ya berbulan itu, kalau hemat bisa sampai 250.000 won. Tapi kalau misalnya kayak kadang makan di luar Sabtu Minggu, atau enggak misalnya lebih beli makanan yang lebih mahal gitu, kadang bisa sampai 400.000 won. Dikalikan 13 rupiah aja, jadi kalian tuh bisa kira-kira, kira-kira biayaku itu untuk tinggal di Korea segini per bulannya, seberapa gitu. Paling mentok sih harusnya ya, kalau misalnya kalian bisa hemat 1 juta won per bulan itu udah cukup. Kalau misalnya kalian bisa lebih hemat lagi, itu kira-kira 700.000 won, 800.000 won. Awal-awal mungkin kalian bisa lebih hemat ya, karena kan baru awal-awal, nggak perlu keluarin biaya telepon, biaya asuransi per bulannya, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa lebih hemat, mungkin 500.000 won per bulan tuh sebenarnya bisa banget, apalagi kalau kalian tinggal di asrama. Ya itu sih, maksudnya kayak pinter-pinter ngatur uang sendiri, terus kayak budgeting sendiri. Oke, itu aja sih yang aku mau share tentang biaya tetap yang harus keluarin di Korea per bulannya. Dan di video berikutnya aku pengen bahas sesuatu yang sering banget ditanyain sama teman-teman. Jadi beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan sama teman-teman melalui DM Instagram aku atau lainnya gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment. Makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!